Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Halo, bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Ibu akan menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Pada pelajaran ini, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Tidak secara bersamaan atau satu hari. Ini pakai jedanya sangat lama sekali. Nah, di dalam Al-Quran juga ya ada yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Dan kenapa disebut surat Madaniyah? Karena turunnya di kota Madinah. Isi pokok ajaran Al-Quran yaitu ada masalah akidah. Masalah akidah adalah keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, masalah ibadah. Masalah ibadah adalah yang menyangkut dengan hal tentang keimanan kita juga, seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, masalah sejarah. Sejarah turunnya Al-Quran. Ya. Yang keempat, masalah muamalah. Muamalah adalah hubungan kita kepada manusia. Nah, yang kelima, masalah sains. Sains adalah ilmu pengetahuan. Yang keenam, masalah akhlak. Nah, akhlak adalah kepribadian atau ya akhlak ini mencakup pada diri kita sendiri. Ketujuh, masalah hukum. Hukum yang mendasari baik itu secara tulis maupun tidak tulis, hukumnya terdapat dalam Al-Quran. Materi yang selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran sebenarnya ada 10, tapi Ibu hanya 7 saja yang Ibu jelaskan. 1. Al-Quran memuat ringkasan ajaran sebelumnya. Artinya di Al-Quran itu sudah ada ajaran sebelum adanya ajaran Islam, ya, agama Islam. Seperti ya di Al-Quran ini memuat tentang ajaran Injil, Taurat, dan Zabur. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai pembenar dan saksi. Nah, tidak ada keraguan di Al-Quran, ya, karena di Al-Quran itu firman Allah, perkataan Allah yang memang benar-benar ada. Yang ketiga, Al-Quran petunjuk bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi, Al-Quran itu adalah petunjuk ya dan pedoman bagi orang Islam. Nah, yang keempat, membaca Al-Quran merupakan ibadah kita kepada Allah. Makanya kita disuruh setiap hari, setiap waktu, jika memang ada waktu, kita harus membaca Al-Quran karena bentuk ibadah kita kepada Allah. Yang kelima, Al-Quran mengangkat derajat umat Islam. Contohnya, orang yang hafal Al-Quran, yang tahfiz Al-Quran, nah itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ya, walaupun ya orang tersebut ya tidak tampan, tidak cantik, tapi dengan dia bisa tahfiz Al-Quran, dengan dia bisa hafal Al-Quran, maka dia akan diangkat derajatnya sama Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, Al-Quran merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Contohnya, apabila ada orang yang sakit dibacakan Al-Quran, maka hatinya menjadi tenang dan tentram. Yang ketujuh, Al-Quran terjamin kemurniannya dan keasliannya dari turunnya Al-Quran, ya. Nah, ini dari adanya Nabi Muhammad, ya, Al-Quran turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, sampai sekarang pun masih dijaga keaslian dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa
ya menggantikan Al-Quran atau Al-Quran ini dibuat suratnya acak-acak, tidak, ya. Ini kemurnian dan keasliannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu materinya fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk manusia. Yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa turunnya Al-Quran, fungsi dan tujuannya juga sebagai petunjuk manusia. Karena apabila kita menyimpang dari ajaran-ajaran Allah, maka fungsi dan tujuan Al-Quran akan menyeleweng. Nah, makanya fungsi tujuan Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Oh, mau ibadah yang lebih baik, maka ada di Al-Quran, ya. Mau tentang apapun ada di Al-Quran. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Nah, sumber pokok ajaran Islam ini, ya, terkait dengan, ya, pada surat An-Naml ayat 38. Itu tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Nah, itu dijelaskan, ya, dari zaman gimana kita tempatnya ada serta diperuntukkan bagi seluruh umat Islam. 3, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di Al-Quran ada yang namanya peringatan. Peringatan apa sih? Apabila kita berbuat salah maka diperingatkan. Dan pelajaran bagi manusia agar manusia lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik. Nah, ya, cukup sekian materi dari Ibu. Tesnya, ya, tesnya kamu lihat di LKS halaman 8 dan 9, ya. Halaman 8 dan 9 kamu isi pilihan ganda 1 sampai 10, ya. Isinya saja yang kamu share ke Ibu, ya. Jangan lupa, ya, halaman 8 dan 9 LKS 1 sampai 10.